Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istrohah, NIM 23070190090 dari kelas Tadris Matematika 3A. Nah, senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tapi sebelum kita menuju ke faktor yang mempengaruhi hasil belajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian apa itu belajar dan apa itu hasil belajar. Nah, belajar merupakan suatu proses yang membutuhkan waktu yang lama melalui latihan maupun pengalaman agar terjadi perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan hasil belajar adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari belajar. Mengapa demikian? Karena dalam belajar terjadi adanya proses melalui latihan maupun pengalaman. Nah, nanti itu ada evaluasi. Evaluasi inilah yang disebut sebagai hasil belajar. Kalau dalam sekolahan, hasil belajar biasanya diwujudkan dalam adanya rapot pagi. Nah, baik, setelah mengetahui definisi dari belajar dan hasil belajar, langsung saja kita masuk ke pembahasan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, faktor yang mempengaruhi ini ada 4. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor instrumental. Yang ketiga, faktor kondisi fisiologis. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Langsung saja kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan alami dan lingkungan sosial budaya. Lingkungan alami itu lingkungan tempat asli atau lingkungan asli tempat siswa belajar. Misalnya nih, sebuah kelas. Nah, keadaan sebuah kelas dan fasilitas yang ada di dalamnya itu termasuk faktor lingkungan alami yang akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial budaya. Itu misalnya teman-temannya, kemudian lingkungan tempat dia belajar seperti apa. Nah, faktor-faktor sosial budaya seperti itu juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor instrumental. Faktor instrumental ini ada 4. Yang pertama yaitu kurikulum. Dalam sebuah lembaga pendidikan tidak dapat dipungkiri bahwasanya kurikulum menjadi hal yang paling utama. Mengapa demikian? Karena kalau dalam lembaga pendidikan tidak ada kurikulum, tentu saja nanti tidak ada alur yang jelas. Bagaimana proses belajar mengajar, bagaimana materi yang akan disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi, kurikulum dalam sebuah lembaga pendidikan itu sangat berpengaruh kepada hasil belajar siswa. Kemudian, faktor yang kedua dari faktor instrumental yaitu program. Program-program yang dijalankan oleh sekolah juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa nantinya. Kemudian bagian yang ketiga dari faktor instrumental adalah sarana dan fasilitas. Nah, sarana dan fasilitas ini menjadi salah satu faktor pokok yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Mengapa demikian? Karena apabila sebuah lembaga pendidikan itu mempunyai fasilitas atau sarana yang baik, itu tentu saja akan membuat siswa nyaman dalam belajar. Kalau siswa nyaman belajar, tentu saja mereka akan sungguh-sungguh dalam belajar dan nantinya juga akan menghasilkan output hasil belajar yang baik pula. Kemudian yang keempat adalah guru. Nah, guru ini menurut saya adalah faktor yang paling penting. Mengapa? Karena kalau gurunya mempunyai kompetensi yang bagus, kemudian mempunyai metode mengajar yang baik, itu tentu saja akan membuat siswa semangat belajar. Kalau siswa semangat belajar, nanti juga akan menghasilkan hasil belajar yang baik tentunya. Nah,
masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor kondisi fisiologis. Faktor kondisi fisiologis ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama, keadaan fisik, dan yang kedua adalah kondisi panca indera dari peserta didik. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Mengapa kondisi fisik mempengaruhi hasil belajar? Karena siswa yang mempunyai kondisi fisik yang bagus, kemudian sehat jasmani dan rohaninya, itu tentu saja akan membuat dia lebih mudah mencapai hasil belajar yang baik sesuai yang diharapkan oleh guru, yang diharapkan oleh lembaga pendidikan, dan juga yang diharapkan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu faktor panca indera. Faktor panca indera ini maksudnya gini, siswa yang mempunyai penglihatan yang bagus, pendengaran yang bagus, kemudian mempunyai faktor kesehatan yang bagus, itu tentu saja akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau proses belajar mengajar ini berlangsung dengan baik, dengan siswa bisa memperhatikan dengan baik, mendengar dengan baik, dan bisa menerima dengan baik, tentu saja nanti hasil belajarnya juga akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian faktor yang keempat yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu minat. Minat adalah kecenderungan siswa untuk menyukai sesuatu. Misalnya, siswa yang menyukai pelajaran matematika itu otomatis dia akan bersungguh-sungguh dalam menjalani atau saat pelajaran itu berlangsung. Nah, kalau dia sudah semangat dan senang menjalaninya, senang dalam melewatinya, itu tentu saja hasil belajarnya juga akan mengikuti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faktor kecerdasan. Nah, kalau faktor kecerdasan ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya siswa yang mempunyai kecerdasan yang bagus itu hasil belajarnya tentu akan bagus pula. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini bisa dari guru, bisa dari orang tua, bisa dari dirinya sendiri. Nah, siswa yang mempunyai motivasi yang bagus untuk belajar itu tentu saja dia akan bisa memperoleh hasil belajar yang baik. Kemudian yang keempat adalah kemampuan kognitif. Nah, kemampuan kognitif ini tidak dapat dipisahkan dari proses belajar. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penyimpangan perilaku, pemecahan masalah perilaku, dan konsep pendidikan khusus. Mungkin dari kita sering mendengar istilah adanya penyimpangan perilaku. Nah, apa sih penyimpangan perilaku itu? Perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau dari lingkungan. Sedangkan menyimpang itu diartikan sebagai sikap tindakan di luar ukuran yang berlaku. Nah, jadi perilaku menyimpang adalah perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melawan hukum, antisosial, antisusila, dan menyalahi norma-norma agama. Jadi intinya perilaku menyimpang itu perilaku yang dilakukan di luar batas norma atau aturan yang berlaku, baik itu di masyarakat, di sekolah, ataupun di lingkungan yang lainnya. Nah, setelah mengetahui apa itu perilaku menyimpang atau penyimpangan perilaku, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri penyimpangan perilaku. Nah, ciri-ciri penyimpangan perilaku ini ada 5. Yang pertama, penyimpangan perilaku harus dapat didefinisikan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah penyimpangan tersebut
bisa dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan tahu penyebabnya apa. Kemudian ciri yang kedua adalah penyimpangan bisa diterima atau ditolak. Mengapa demikian? Karena penyimpangan itu bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Penyimpangan yang bernilai positif itu misalnya wanita karir. Nah, secara norma wanita karir itu berada di luar kebiasaan. Nah, tetapi hal tersebut membawa dampak yang positif. Maka dari itu termasuk penyimpangan yang bernilai positif. Kalau penyimpangan yang bernilai negatif itu misalnya perampokan, kegiatan kejahatan, penjamretan, dan juga contoh-contoh kejahatan yang lainnya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu relatif dan mutlak. Relatif di sini artinya perbedaan frekuensi dan kadar menyimpang. Jadi penyimpangan perilaku itu ada kadarnya masing-masing seperti itu. Kemudian ciri yang keempat, penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Nah, budaya ideal ini adalah peraturan hukum yang berlaku dalam suatu kelompok. Karena kan misal di sebuah desa itu tentu saja memiliki peraturan-peraturan hukum yang berlaku untuk internal desa tersebut atau kelompok tersebut. Kemudian yang kelima adalah terdapat norma penghindaran dalam penyimpangan sosial bersifat adaptif. Nah, penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan orang untuk memenuhi keinginan orang tersebut tanpa menentang nilai-nilai tata kelakuan. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyimpangan perilaku. Nah, bentuk-bentuk penyimpangan perilaku ini ada 4. Yang pertama adalah delekuensi individual. Nah, apa sih delekuensi individual itu? Delekuensi individual adalah tingkah laku kriminal dengan ciri khas jahat. Contohnya perampokan, penjamretan. Nah, penyimpangan yang jahat seperti itu, yang bernilai negatif seperti itu yang disebut sebagai delekuensi individual. Kemudian yang kedua adalah delekuensi situasional. Nah, delekuensi situasional ini adalah penyimpangan yang dipengaruhi oleh situasi atau keadaan tertentu, misalnya adanya tekanan ataupun adanya paksaan. Kemudian yang ketiga yaitu delekuensi sistematik. Delekuensi sistematik adalah penyimpangan yang disistematisasi oleh suatu organisasi atau kelompok. Jadi penyimpangan sistematik ini adalah penyimpangan yang sudah diorganisir atau sudah direncanakan oleh suatu kelompok. Kemudian yang keempat adalah delekuensi kumulatif. Delekuensi kumulatif yaitu penyimpangan yang bertahap seperti itu. Lanjut ke faktor yang mempengaruhi penyimpangan perilaku. Nah, apa saja sih yang bisa menyebabkan seseorang itu melakukan perilaku yang menyimpang? Nah, ini ada 2 faktor. Yang pertama adalah kondisi biologis dan yang kedua adalah kondisi psikologis. Kondisi biologis itu adalah karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan atau bawaan dari orang tua. Misalnya hereditas ataupun kerusakan otak. Nah, faktor-faktor keturunan seperti itu bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis.
kondisi psikologi seseorang itu dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku yang bersumber dari lingkungan keluarga, masyarakat, atau dari individu sendiri seperti stres. Nah, seseorang yang stres itu berpotensi sekali untuk melakukan penyimpangan perilaku. Karena apa? Karena kondisi psikologinya itu sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu. Kondisi psikologis ini termasuk juga faktor lingkungan yang kurang baik itu akan membawa dampak psikologi yang kurang baik, sehingga nanti bisa memicu seseorang melakukan penyimpangan perilaku. Selanjutnya, ketika sudah ada perilaku-perilaku yang menyimpang, itu gimana sih cara menanggulangi atau cara mengatasi penyimpangan perilaku tersebut? Nah, untuk menanggulangi adanya penyimpangan perilaku itu ada 3 tindakan. Yang pertama preventif, yang kedua represif, dan yang ketiga adalah tindakan kuratif. Tindakan preventif itu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah, misalnya untuk mencegah adanya penggunaan narkoba di kalangan remaja. Nah, tindakan preventifnya apa nih? Tindakan preventifnya yaitu dengan melakukan penyuluhan ataupun seminar dan hal-hal pencegahan lainnya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba oleh remaja. Kemudian tindakan yang kedua adalah tindakan represif. Tindakan represif adalah tindakan untuk menunda atau menahan agar penyimpangan itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tindakan kuratif dan rehabilitasi. Nah, tindakan yang ketiga ini itu dilakukan apabila sudah terjadi penyimpangan seperti itu. Misalnya sudah terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, tindakan terakhirnya yaitu dilakukan rehabilitasi agar nantinya tidak terjadi lagi penyimpangan yang serupa oleh pelaku yang sama, seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu pendidikan khusus. Nah, pendidikan khusus ini adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, kelainan mental, intelektual, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Nah, pendidikan khusus ini itu pada intinya adalah suatu pendidikan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi anak-anak yang mempunyai kekurangan fisik, keterbelakangan mental, kemudian kelainan-kelainan yang lainnya agar dia tetap mendapatkan pendidikan tetapi sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Jadi mengapa hal ini penting? Karena teman-teman kita yang mempunyai kelainan fisik, yang mempunyai kelainan mental itu juga berhak mendapatkan pendidikan. Hanya saja mereka itu tidak bisa kalau dijadikan satu dengan teman-teman lain yang mempunyai fisik yang sempurna, mempunyai mental yang sempurna, seperti itu. Jadi itu mengapa pendidikan khusus ini perlu juga dijalankan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Dari awal sampai akhir tentu banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih, selamat menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.